Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas belajar efektif secara mandiri. Bersama saya, Tiopan Rahmat Siregar. Video ini bisa Anda saksikan di channel YouTube Rahmat Matematika. Pada prinsipnya, belajar efektif secara mandiri ini banyak caranya. Berikut ini akan dijelaskan di antara cara-cara tersebut. Tips mempelajari modul. Tentu tips mempelajari modul itu sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, bacalah isi pendahuluan modul. Tujuannya agar kita mengetahui tujuan mempelajari modul tersebut. Tujuan umum, tujuan khusus, kita harus tahu apa yang diinginkan untuk mempelajari materi pada modul tersebut. Berikutnya, bacalah isi modul secara keseluruhan. Jangan ada yang tertinggal, kita baca secara keseluruhannya. Kemudian nanti tentu bagian-bagian yang tidak kita pahami bisa kita beri tanda. Temukan kata-kata kunci pada modul atau pada materi kegiatan belajar tersebut. Berikutnya, berdiskusilah dengan teman sejawat atau yang lebih memahami materi yang sedang Anda pelajari. Tanyakan kepada mereka, berdiskusi. Kemudian buatlah peta konsep atau rangkuman atau ikhtisar. Peta konsep ini berguna nanti menghubungkan antara materi dengan submateri ataupun keterhubungan melalui proses ataupun melalui hierarki kita buat sehingga kita mudah mempelajarinya. Kerjakan latihan dan tes formatif yang tersedia dan jangan melihat kunci jawaban. Kita harus jujur mengerjakannya tanpa melihat kunci jawaban. Kemudian setelah kita mengerjakannya, kita nilai berapa penguasaan yang kita peroleh. Manfaatkan tutorial dengan menanyakan hal-hal yang belum Anda pahami pada tutor. Jadi dalam arti, sebelum tutorial, kita sudah mempelajari modul yang akan dibahas pada tutorial tersebut atau tutorial berikutnya. Peta konsep. Peta konsep merupakan implementasi pembelajaran bermakna dari Ausubel, yaitu kebermaknaan yang ditunjukkan dengan bagan atau peta sehingga hubungan antara konsep menjadi jelas dan keseluruhan konsep teridentifikasi. Peta konsep ini bermacam-macam bentuknya, diantaranya adalah ada dengan proses seperti berikut ini. Artinya, apabila proses yang pertama ini selesai, dilanjutkan ke proses yang kedua. Dan proses yang kedua selesai, maka dilanjutkan kepada proses yang ketiga. Peta konsep bisa juga berbentuk lingkaran. Adanya keterhubungan antara materi yang satu dengan materi-materi berikutnya. Peta konsep bisa juga berupa hierarki. Contohnya seperti berikut ini. Jadi misalnya ini materi dan yang ini submateri, yang ini submateri. Submateri ini nanti terbagi-bagi lagi. Demikian bisa kita lanjutkan sehingga materi yang kita pelajari akan mudah kita pahami. Berikut ini contoh peta konsep penyajian data. Penyajian data itu terdiri dari dua, tabel distribusi frekuensi dan menggunakan grafik. Tabel distribusi frekuensi itu hanya satu cara, sedangkan grafik ada tiga bentuk, bisa berbentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Dengan peta konsep ini kita akan mudah memahami materi yang kita pelajari. Tentunya peta konsep yang kita buat kita sesuaikan dengan kegiatan belajar atau modul yang sedang kita pelajari. Seperti pada slide sebelumnya tadi dijelaskan, bisa berbentuk proses, hierarki, ataupun lingkaran. Pada contoh ini adalah berbentuk hierarki. Kemudian jangan lupa kita melakukan evaluasi seperti tips yang telah dijelaskan tadi. Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi yang telah Anda pelajari, kerjakan evaluasi yang diberikan, baik berupa latihan, kuis, tes formatif, ataupun dalam bentuk yang lainnya.
Jika sudah selesai melakukan evaluasi, cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal pilihan berganda atau alternatif penyelesaian untuk soal uraian. Jadi ketika membahasnya, jangan dulu melihat kunci jawaban. Setelah kita selesai mengerjakan evaluasi ini tadi, baik itu berupa latihan, kuis, atau tes formatif, baru kita melihat kunci jawabannya. Sehingga nilai yang kita peroleh itu bisa kita gunakan untuk umpan balik. Tingkat penguasaan, jumlah jawaban yang benar dibagi jumlah soal dikali 100%. Jika penguasaan kita pada tingkat cukup, maka kita harus mengulang kembali mempelajari kegiatan belajar atau modul yang sedang kita pelajari, terutama pada bagian-bagian mana Anda tidak menguasainya. Sebagai daftar pustaka berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.